Orasma di Hamuna Damang Dainang. Jumpa kita di acara pertanyaan keluarga Akademi Bethesda Rabu 10 Juni 2020. Di Pakuli ini hatani batalu hita sian buku Boda Bidu 22 ayat 22 Rodi 20 siang. Ucahama di Hata Indonesia. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas besar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sekitar tahun 60-an, Hauptmann ZA merantau dari kampung halaman menuju Jakarta. Dia memiliki begitu banyak impian dan harapan. Namun karena sulitnya mencari pekerjaan, ia menjadi pedagang asongan di perempatan lampu merah. Suatu hari ia bermimpi menjadi orang sukses dengan berpakaian rapi dan mobil mewah, layaknya mobil yang sering ia lihat di jalan raya. Lalu ia mengirimkan surat lamaran kerja ke setiap gedung-gedung perkantoran. Sampai satu hari ia mendapat panggilan kerja dari Citibank sebagai office boy. Ia bersyukur dan selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Lalu Hauptmann berusaha menambah pengetahuan dengan sering bertanya mengenai istilah bank kepada salah seorang staf. Selepas jam kantor, ia mencoba mempelajari cara kerja mesin fotokopi hingga akhirnya diangkat menjadi tukang fotokopi. Sampai suatu saat pejabat bank itu membuat peristiwa yang menggegerkan, yaitu dalam mengangkatnya sebagai staf bank. Karena siapa bekerja keras, suka belajar dan ringan tangan, karir Hauptmann melesat, meninggalkan staf yang dahulu mengajarinya tentang istilah bank. Lalu 19 tahun sejak ia masuk sebagai office boy di Citibank, Hauptmann mencapai jabatan tertinggi, yaitu Vice President, sebuah jabatan puncak tertinggi di Indonesia, di mana jabatan tertinggi berada di USA, yaitu sebagai Presiden Direktur. Hauptmann kini pensiun dengan berbagai jabatan yang pernah diraihnya, dan dengan pengalaman tersebut dia masih dihargai dan diakui. Seperti halnya Yusuf, seorang yang sebelumnya mengalami keadaan diperbudak, akhirnya menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun oleh karena hikmat dan kecakapannya. Demikian pula Hauptmann Zainal Arifin, seorang yang kita telah dengar
kisah suksesnya malam ini. Saudaraku terkasih, rata-rata semua orang tertarik bila mendapatkan kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang besar. Namun tak semua orang mau bila untuk mencapai titik itu harus dengan kesetiaan kepada hal-hal yang kecil dahulu. Orang cenderung tidak berani bersabar dan memulainya secara perlahan namun pasti. Kebanyakan orang ingin memperoleh kejayaan dengan cara yang cepat, mudah, dan tanpa tantangan. Disinilah letak beda prinsip orang bijak yang mengandalkan hikmat Tuhan dengan orang yang mengandalkan kuasa dan kekuatannya sendiri. Orang bijak adalah orang yang tidak mudah menyerah, berhenti atau mundur di tengah jalan. Dia tidak suka bermalas-malasan, selalu bahagia ketika bekerja, penuh inovatif dan suka terobosan. Orang bijak selalu cekatan, serius dan mempunyai mental pejuang. Ia tidak pernah mengeluh atas pekerjaannya, sekalipun itu sukar dan berat. Tidak punya banyak alasan untuk berdalih atau menolak. Setiap kesulitan adalah kesempatan terbaik untuk belajar, meningkatkan potensi, dan mencapai nilai unggul. Salomo pada nas ini menggunakan kata bijak, yang artinya adalah rajin atau dilijen, dan ahli atau skillful. Sikap inilah yang Salomo harapkan ada dalam diri orang-orang percaya. Pada khotbah ini Salomo menghendaki adanya kesetiaan orang yang percaya agar mencapai kehidupan sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu berdiri di hadapan raja. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oleh karena itu, saudaraku terkasih, ada beberapa hal yang diajarkan oleh khotbah ini buat kita, agar kita sebagai orang percaya mencapai tingkat prestasi seperti itu. Pertama, perlakukanlah sesama dengan sama. Keberhasilan orang percaya terletak dari bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Ia menganggap bahwa setiap orang itu sama, sekalipun rezekinya berbeda-beda. Oleh karena itu, pandangan kita terhadap orang lain bukan diletakkan pada ukuran yang diikatkan oleh dunia, seperti harta kekayaan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, agama, keyakinan, suku, marga, atau atribut lainnya. Tapi dasar kita mengasihi dan membela sesama adalah karena kita juga adalah orang-orang yang dibela oleh Hakim Agung Yesus Kristus. Sewajarnya kita membela hak-hak orang miskin dan lemah, yang meminta tolong dan perlindungan, bukan malah merampas, apalagi memeras. Sebagai manusia, tugas kita menolong sesama. Namun bila ada dari antara kita yang tega melakukan perampasan, lawan mereka adalah Allah sendiri. Kedua, bergaul dengan orang yang tepat. Bagi Salomo, ucapan dan pergaulan sangat mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Orang yang bijak perlu menguasai dirinya dari orang-orang yang lekas gusar dan pemarah, para buruk, para piri-pirion, pasuku pendek, orang yang gampang emosi, mudah meledak-ledak, dan hal yang sepele bisa jadi berapi. Mereka tidak mampu menahan emosi, tidak mampu menahan perkataan, dan cenderung menghujat
memaki, dan memojokkan. Terkadang candaan bisa menjadi bencana. Dan sikap mereka selalu kasar, merasa diri benar, dan orang lain salah. Kepada orang-orang demikian selalu mengingatkan agar tidak memiliki pergaulan dan persahabatan. Apalagi tingkah dan perilaku mereka bukan contoh dan panutan. Bijaklah dalam memilih pertemanan. Carilah orang-orang yang selalu berpikir positif, konstruktif, dan melihat peluang di setiap kesempatan. Cermati dan belajarlah dari kehidupan orang-orang yang berjuang dari nol untuk mencapai keberhasilan, seperti cerita di atas. Perbanyak membaca firman Tuhan yang selalu meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman orang-orang yang benarkan Tuhan. Pelajari cara mereka yang suka bekerja keras, bersahabat dengan Tuhan, dan yang tetap teguh dengan pendirian iman. Ketiga, jauhi hutang dan pertanggungan. Bapak Ibu, ada yang berhutang saat ini? Ada yang menjadi penjamin hutang terhadap saudara-saudarinya? Saat ini kita diperbudak oleh uang dan hutang. Masyarakat digiring untuk berperilaku hidup konsumtif dan hedon dan mementingkan kepentingan-kepentingan daging. Sekalipun kita tidak mampu, kita bukan orang punya, tapi kita dipaksa berperilaku hedon. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa sesungguhnya uang itu adalah hamba yang baik, namun juga tuan yang jahat. Oleh karena itu, agar itu dijalani dengan nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita perlu menjadi tuan dan pengelola uang kita secara baik. Firman Tuhan menasihatkan agar kita belajar merasa cukup dalam Tuhan dan atas apa yang telah kita capai saat ini. Sangat disayangkan, banyak dari kita orang Kristen yang tidak pintar mengelola keuangannya sehingga terjadilah hutang piutang. Kadang-kala kalau ada teman datang meminjam kepada kita susah untuk menolak. Kita takut dikatakan tidak pengasih, tidak penyayang, tidak peduli. Namun bila kita membantu sesama kita yang menghadapi persoalan, kita takut dan khawatir. Jangan-jangan uang tidak kembali, yang ada adalah rugi. Lalu apa kata Salomo? Salomo berkata, jangan engkau mau menjadi penanggung hutang terhadap sesamamu. Baca Amsal 6 ayat 1 hingga 5, 11 ayat 15, 17 ayat 18, 22 dan 26. Penanggung artinya orang yang siap menjamin hutang orang lain. Namun sering sekali urusan hutang piutang tidak berjalan lancar, malah berakibat tragis. Orang yang ditanggung malah bertindak semena-mena dan tak peduli dengan hutangnya. Sang penanggung menjadi korban. Ini bisa menerangkan kemiskinan dan terlebih memutuskan ikatan persahabatan yang terjalin sekian lama. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, jadilah bijak ketika bertindak, sekalipun itu adalah kerabat dan sahabat. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa kita harus menolak orang yang datang meminta tolong atau membantu sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan keperluan hidup. Justru kita harus memberi kepada orang miskin, bukan meminjamkan.
Lihat Matius 14:1, Markus 10 ayat 21. Kita harus menolong mereka untuk keluar dari beban hidupnya. Paulus juga mengingatkan kita memberi dengan murah hati dan sukacita. Bagi yang suka meminjam atau berhutang dan menjadikan kerabat atau sahabat sebagai pertanggungan, harap segera bertobat. 4. Menjadi panutan dan kepercayaan. Menjadi orang terkenal, terpandang, panutan dan teladan adalah impian semua orang. Tapi tidak semua orang siap menempuh jalan yang dihadapi untuk mencapai kesuksesan tersebut. Orang hanya ingin yang enak-enaknya saja dan melupakan sakit pahitnya. Menjadi orang kepercayaan raja bukanlah hal yang mudah. Yusuf menjadi orang terpenting di Mesir bukan dengan cara yang mudah. Atau Ayub menjadi orang yang mampu bertahan terhadap ujian imannya bukan dengan cara yang mudah. Mereka menghadapi perjuangan, latihan, dan kerja keras. Prestasi dicapai bukan karena dibeli atau hasil suap, apalagi karena KKN. Namun harus murni karena keringat yang tercucur, perjuangan yang tak kenal lelah dan waktu, dan iman yang selalu berkobar-kobar. Itulah yang diinginkan Allah bagi kita saat ini. Demikian juga halnya dalam kehidupan beriman, beribadah, bergereja. Tidak ada yang mulus dan lulus dengan segera. Butuh banyak latihan untuk berdoa, latihan bernyanyi, perjuangan untuk datang ke gereja, duduk dan sabar mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Latihan untuk mendengarkan khotbah, sekalipun khotbahnya tidak enak dan sukar dimengerti. Perjuangan untuk tidak menggosip, pamer harta kekayaan, merokok di lingkungan gereja, menahan diri untuk tidak bertengkar atau berdebat, mengikuti aturan yang berlaku, membayar segala iuran dan tanggung jawab, kesediaan untuk tidak berhutang di gereja, kesediaan untuk mendengar keluhan dan kesulitan orang lain, iman yang dibenturkan dengan kekurangan dan ketiadaan, termasuk mengasihi musuh. Itulah perjuangan dan kerja keras orang-orang percaya. Menjadi orang kesukaan dan kepercayaan raja. Halak nama rahalado diadopan nih akar raja. Bukanlah orang-orang yang tak memiliki kekurangan atau kesalahan, tapi orang-orang biasa yang mau belajar, memperbaiki diri, dan mempunyai harapan. Tentu saja kita harus banyak belajar dari sang maestro kita, Yesus Kristus. Dialah sang pemijak dan sumber segala kebijakan dan hikmat. Daripada inilah kita memohon kekuatan dan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan menjadi batu alas hidup kita sebagai orang percaya. Banyak belajar dari Tuhan Yesus yang sekalipun dia adalah Allah tetapi tetap merendahkan dirinya bahkan sampai pada kematiannya. Tapi apa yang dibuat Yesus adalah demi kehidupan semua orang. Kematiannya adalah keselamatan kita. Keagungan dan kemuliaannya justru dipakukan di kayu salib, tempat yang paling hina. Yesus yang bertahta di tempat maha tinggi, tapi malah turun ke tempat dunia orang mati, tempat yang paling rendah. Namun kemuliaan tertinggi
telah disiapkan Bapa baginya. Itulah yang perlu kita imani dan tekuni dalam kehidupan ini. Menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Orang-orang yang diberikan kepercayaan Tuhan. Orang-orang yang selalu mengetahui isi dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.